Shalom saudara. Puji syukur Bapak Ibu, kita kembali merenungkan tema sepanjang bulan ini tentang sesuatu yang baru. Jadi bulan ini saudara banyak bicara yang baru-baru. Saudara ya, berkat baru, itu yang minggu pertama. Tidak ada di antara kita yang tidak mau diberkati Tuhan. Semuanya mau berkat dan Tuhan senang memberkati kita dan juga dengan berkat yang baru. Yang kedua, Tuhan minggu lalu kita diingatkan bahwa Tuhan selalu memberi kita pengampunan yang baru. Bukan cuma sekali, betul Bapak Ibu ingat ya, bukan cuma 10 kali, tapi setiap kali kita datang. Dan hari ini kita akan merenungkan, bahkan Tuhan pun memberikan kita kesempatan yang baru. Katakan kesempatan baru, 1, 2, 3. Kesempatan baru, a new chance, a new opportunity saudara. Kesempatan baru yang Tuhan berikan. Saudara, siapa sih yang tidak butuh kesempatan? Terutama bila kita sedang membutuhkan pertolongan. Atau di waktu lalu kita menyia-nyiakan kesempatan yang baik, tapi kita sia-siakan. Atau kita lagi dalam situasi yang suram, kita butuh satu keadaan lebih baik, dan kita berdoa, Tuhan berikan aku kesempatan. Supaya keadaan bisa berubah jadi lebih baik. Dan puji syukur saudara, Allah kita adalah Allah yang tidak bosan-bosan memberi kesempatan demi kesempatan. Dia membuktikan itu di Alkitab. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, ini bicara bahwa Allah kita adalah Allah kesempatan kedua, kesempatan ketiga, kesempatan 4 dan seterusnya. Dia Allah yang dikatakan membuka pintu setiap kali kita datang. Dia Allah yang memberikan jalan. Dia Allah yang memberikan kita, yuk coba lagi, bangkit lagi. Orang benar jatuh 6 kali, Tuhan kasih kesempatan bangkit 6 kali. Orang benar jatuh 100 kali, Tuhan kasih kesempatan bangkit kembali 100 kali. Tuhan tidak pernah berhenti memberi kita a new chance, new opportunity, kesempatan yang baru. Saudara, kita buka satu bagian firman Tuhan yang mendasari ini. Bapak Ibu buka Alkitab di HP atau di buku kita, Yesaya pasal 43 ayat 18 sampai 19, saudara. Yesaya pasal 43 ayat 18 sampai 19. Yesaya pasal 43 ayat 18 sampai 19. Kalau di gadget itu YES Bapak Ibu ya, jangan YER, nanti itu Yeremia. YES, Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Sudah ketemu? Katakan amin. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, dikatakan firman ini, jangan tutup ayat ini saudara ya. Diawali dengan, sudah, jangan ingat yang dulu-dulu kata Tuhan. Ternyata saudara, ingat yang dulu-dulu itu tidak baik ya. Bukan berarti selalu tidak baik, tidak. Tapi selalu ingat yang dulu, menurut firman Tuhan itu tidak baik juga. Jadi bagian yang pertama kita ingin renungkan, jangan terjebak dengan masa lalu. Ada orang saudara terjebak dengan masa lalu, baik itu masa lalunya sedang yang bagus atau yang jelek. Dia terus terjebak dengan masa lalu, teringat terus dengan kenangan-kenangan yang sudah lewat. Sampai tidak bisa maju menatap ke yang depan. Ayat yang kita baca dikatakan janganlah ingat hal-hal yang dahulu. Terutama hal-hal yang membuat engkau tidak bisa melihat berkat Tuhan masih ada di depan. Saudara, ternyata masa lalu itu bisa merantai kita. Bukan dari besi, bukan dari plastik, tapi dari kenangan-kenangan itu membelenggu kita sampai kita tidak bisa melihat pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, opportunity dari Tuhan. Belenggu masa lalu, saudara, mungkin kita pernah buat salah. Puluhan tahun yang lalu atau bertahun-tahun yang lalu menimbulkan kegagalan, kesalahan, penyesalan. Banyak orang demikian saudara, terjebak dengan masa lalu, rasa bersalah. Dengan trauma-trauma di masa kecil. Perlakuan orang tua kita sering dengar atau mungkin kita alami saudara. Kita pernah mengalami trauma-trauma di masa kecil,
Kita harus hati-hati Bapak Ibu. Kita yang punya anak jangan sampai timbulkan trauma bagi mereka. Harus terus bertobat kalau itu terjadi. Supaya itu jangan menjadi kenangan yang terus menghantui sampai masa depannya. Ada orang terbelenggu dengan trauma-trauma, dengan kegagalan masa lalu. Akhirnya kalau dalam bahasa anak muda, mereka nggak bisa move on, saudara. Padahal Tuhan ingin kita move on. Jangan terjebak dengan masa lalu. Bahkan masa lalu yang negatif. Saudara, percayalah Tuhan tidak hanya memperbaiki yang lama, tapi menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru. Tuhan bekerja di dalam peristiwa-peristiwa yang lama kita. Bahkan dalam kegagalanmu, Tuhan bekerja. Dalam pilihanmu yang bodoh pun Tuhan bisa ubah jadi kebaikan. Tapi percaya saudara, Tuhan bukan hanya memulihkan hal yang lama, tapi Dia juga yang memberikan hal-hal yang baru di depan bagi kita. Karena itu, arah wajah kita saudara, arah hati kita, jangan terus memandang ke belakang, tapi memandang ke depan. Nah, dalam konteks bahasa Israel saudara, ayat ini muncul, mereka sedang di dalam tawanan saudara. Mereka diingatkan mereka sekarang sudah bebas dari bangsa Israel, seperti dulu dibebaskan dari bangsa Mesir. Sekarang, yuk menatap kepada ke depan, pada janji Tuhan yang besar. Saudara, kalau engkau hari ini mungkin mengalami kegagalan, pernah mengalami kejatuhan, pernah mengalami kebuntuan dalam karirmu, dalam keluarga, dalam your family, pelayananmu, dalam your finance, keuanganmu, kehidupan pribadimu, saudara. Mari terima. Tuhan mengajak kita bangkit, lalu kita diajak Tuhan untuk memandang yang ke depan. Kepada hal-hal baru yang Tuhan sediakan. Kepada peluang-peluang baru yang Tuhan sediakan. Ternyata saudara, yang menjebak kita di masa lalu bukan hanya hal-hal yang buruk, tapi juga bisa hal-hal yang baik. Saudara, banyak anak muda, kadang kisah-kisah tragis. Waktu itu pernah di Jawa, saya lihat postingan, ada orang sampai memilih gantung diri saudara, atau mengakhiri hidupnya karena ditolak oleh pacarnya bertahun-tahun yang lalu, tidak bisa move on, dia tidak bisa bangkit, lalu mengakhiri kehidupannya. Padahal kalau dia menerima kenyataan sang kekasih sudah menikah dengan wanita lain, dia terima kenyataan itu dan berusaha move on ke depan, mencari pasang hidup yang baru yang mungkin memang tersedia untuknya, hidupnya akan berbeda, ceritanya akan berbeda. Nah, kita sering mendengar banyak postingan seperti ini saudara. Ada orang sudah gagal usaha, bangkrut, tidak mau coba lagi. Ada orang sudah gagal bekerja, gak mau coba lagi. Nah, banyak peristiwa-peristiwa negatif saudara yang menjebak orang untuk bangkit. Tidak bisa melihat yang di depan. Berpikir sekali aku gagal, selamanya aku gagal. Itu pikiran iblis saudara. Iblis selalu menawarkan pikiran, sekali engkau gagal, selamanya engkau gagal. Padahal tidak. Menurut Tuhan, awal yang buruk belum tentu akhir yang buruk. Amin. Awal yang buruk bisa akhirnya manis. Yang penting kita mau kerjasama dengan Tuhan. Nah saudara, waktu orang Israel disuruh keluar dari Mesir, mereka juga diingatkan jangan terjebak dengan masa lalu. Ada tempat yang lebih baik. Baik itu hal-hal yang negatif, termasuk hal-hal yang juga baik saudara. Keberhasilan, achievement, pencapaian-pencapaianmu, kesuksesanmu, Tuhan bilang oke, ini berkatmu, tapi sekarang ada berkat yang lebih besar yang aku sediakan di depan. Ternyata saudara, yang bisa menjebak kita bukan cuma penyesalan dengan hal-hal yang jelek, tapi juga terlalu bangga dengan masa lalu, lalu stop di sana, gak mau maju lagi. Wah sayang saudara, padahal masih banyak hal-hal baik, pengembangan di depan yang Tuhan berikan. Saudara, kalau engkau hari ini contohnya lebih terfokus, gak bisa bangkit, menatap 2025 di akhir tahun ini. Tidak usah ngomong 2026. Bilang sampai akhir tahun ini pun rasanya suram, gelap dalam hidupmu. Engkau pegang janji Tuhan ini. Tuhan belum selesai dengan cerita hidupmu. Amin. Kalau Tuhan, saudara, bisa menciptakan dunia dari tidak ada menjadi ada, artinya Dia bisa menciptakan jalan keluar yang kau tidak lihat hari ini untuk ada bagimu hari ini. Amin. Betul kan, Tuhan ciptakan dunia ini dari kekosongan saudara. Kejadian pasal 1 mengatakan langit dan bumi masih kosong. Nothing, tidak ada apapun. Tuhan cipta dari tidak ada
jadilah terang, jadilah tumbuhan, jadilah hewan. Semua itu tidak ada, saudara. Lihat, kalau Tuhan bisa buat yang tidak ada menjadi ada, Tuhan bisa menciptakan apa yang tidak ada bagimu hari ini. Apa yang tidak ada bagimu hari ini, saudara? Mungkin di masa lalu banyak itu, tapi sekarang tidak ada lagi di tanganku Tuhan. Saudara, engkau datang pada Kristus, engkau serahkan masa lalumu kepada Tuhan, baik ataupun buruk. Kalau itu buruk, jangan dibuang dong. Ambil petik pelajaran-pelajaran positifnya. Supaya next, jangan terjadi lagi ke depan. Kebodohan itu tidak berulang. Setuju ya? Supaya kita punya masa depan lebih cerah. Punya teman, salah pilih teman yang jelek. Cara bisnis yang jelek. Kebodohan-kebodohan kita yang belum dewasa. Karena kita belum dewasa. Saudara, petik pelajaran itu. Oke Tuhan, aku ingin berjalan bersamamu. Aku tidak mau terjebak dengan masa laluku. Masa depanku bisa lebih baik. Amin. Saudara, dari ayat yang kita baca, dikatakan Tuhan tidak ingin kita ingat-ingat masa lalu. Tapi kita ingin terus masa depan. Menatap masa depan bersama dengan Tuhan. Saudara, mari kita terus belajar. Belajar melihat hal-hal yang terbaik daripada Tuhan di masa lalu. Saudara, setiap kita sekarang pakai handphone yang sangat canggih. Saya dulu pertama kali punya handphone, saudara. Mungkin 25 tahun yang lalu, saudara. Saya punya hand 25. Benar ya, saudara? 42 kurang 25. 17 SMA. Ya, kira-kira begitulah. 25 tahun yang lalu, saya punya handphone pertama kali. Saudara tahu handphone saya pertama kali saya nggak bawa lagi ini tuh. Jadi benar-benar masih ada, saya simpen sampai hari ini. The first gadget, handphone pertama saya. Waktu saya bawa ke gereja, bangganya bukan main. Saudara tahu itu Motorola, flip, saudara. Wah, kecil, mini, itu bangga sekali. Saya nggak punya uang, saya dikasih oleh keluarga. Teman-teman belum punya HP, saya bawa tuh HP. Wah, gagah sekali itu anak remaja punya HP. Gak tahu pulsanya ada berapa, yang penting ada HP dulu, saudara. Bawa ke gereja, dan semua orang Nokia, masih ingat ya saudara ya? Dengan ringtone-nya, semua orang ini, saya punya flip, saudara. Wah, canggih saya itu. Hari ini kalau saya bawa ke saudara, saya jual kepada saudara 1 juta rupiah, Motorola, saudara, flip. Saudara mau beli? Kayaknya tidak mau, saya turunkan harganya. Kalau 500.000 saudara bisa flip Motorola. Saudara itu anak-anak muda yang generasi Z, itu merek apa Motorola itu ya? Ya ada Xiaomi, iPhone, Motorola apa? Itu merek HP anak-anak muda ya. Maverick ya, itu Motorola merek HP. Oke, saya turunkan harga. Pai Chen deh, cepet ceng deh. Mau nggak, Fufu? Motorola flip. Kau boleh, mamamu yang nggak boleh. 100.000 sayang dong. Mending bisa untuk yang lain. Oh, ada gunanya, Muse. Kebetulan meja kami di rumah agak miring. Itu bisa untuk ganjelan. Saudara, itu di zamannya, saudara, 25 tahun yang lalu, very expensive, sangat mahal, dan menjadi kayak gengsi lah gitu. Tapi 25 tahun sekarang, saudara noleh aja enggak. Mengapa? Sudah ada yang lebih canggih. Kalau di zaman itu orang pencipta HP, mentok disitulah saudara. Tidak ada lagi yang namanya HP-HP canggih kita sekarang. Betul? Bahkan orang dunia pun yang tidak kenal Tuhan, mau terus saudara menatap ke depan. Seburuk apapun situasimu hari ini, Tuhan masih bekerja. Masa depan masih bisa lebih baik daripada masa lalu. Saya nggak buang itu HP, saudara. Saya simpan menjadi satu pengingat, reminder bahwa ini berkat saya pertama kali HP. Nggak aktif lagi, saudara. Nggak bisa hidup lagi itu. Tapi menjadi pengingat saya, banyak hal-hal baik yang luar biasa masih Tuhan sediakan di depan. Mungkin satu hari, saudara, HP-mu tidak lagi bisa pegang fisik. Dari apa? Dari mata saudara. Sep! Wah, muncul layar, saudara. Betul, saudara? Itu lagi dipikirkan. Gak dipegang HP. Dari dagingmu muncul, saudara, keluar HP itu.
keluar apa? Sensor begitu, visualnya. Orang mulai memikirkan kecanggihan di depan. Kita bicara bukan HP, tapi bicara soal kehidupan. Bahwa Tuhan sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada. Dia belum berhenti dalam kisah hidupmu. Yang kedua, sudah kita lanjut ayat yang kita baca. Tuhan bilang jangan berhenti di masa lalu. Mengapa? Karena kesempatan yang baru sudah tumbuh. Saudara, dikatakan ayat itu kesempatan yang baru itu sudah tumbuh. Dikatakan ayat itu lebih detail. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh loh. Bukan belum tumbuh. Sekarang sudah tumbuh, artinya Tuhan ini sudah banyak kasih kita kesempatan demi kesempatan. Jalan demi jalan, pintu demi pintu. Tapi dikatakan oleh ayat ini, saudara, belumkah kamu mengetahuinya? Loh, maksudnya apa? Aku sudah tumbuhkan ini kesempatan, kok kamu belum tahu? Artinya jangan-jangan saudara, pintu Tuhan sudah buka, jalan Tuhan sudah buat, tapi kita kurang peka, atau kita nggak mau. Jangan yang ini Tuhan, nggak cocok, kecil, sepele. Ambil belum tentu jadi, belum tentu sukses, belum tentu lebih baik. Tapi Tuhan bilang, kesempatan itu sudah aku tumbuhkan. Saudara, Tuhan ini bekerja dan terus bekerja. Walaupun mungkin kecil dan belum terlihat jelas. Tapi dia bekerja. Kita ini yang kadang kurang peka, saudara. Tuhan sudah kirimkan orang, kirimkan ide, kuatkan hati kita, coba ini. Tapi mungkin kita yang gak mau. Padahal Tuhan sudah beri begitu banyak. Artinya salahnya bukan di Tuhan Bapak Ibu. Tapi salah di kita. Mengapa? Too small Tuhan, terlalu kecil. Tidak akan jadi ini barang, tidak akan berhasil ini rumah tanggaku, tidak akan sembuh ini penyakitku, tidak akan baik masa depanku, aku tidak akan dapat teman yang lebih baik. Ini yang kau tunjukkan jalanku, ini terlalu kecil Tuhan. Tapi Bapak Ibu, Alkitab tidak bosan-bosan memberitahu kita, Tuhan tidak pernah berhenti bekerja dari the small thing, hal-hal yang kecil. Katakan hal kecil, 1, 2, 3. Hal kecil, 1, 2, 3, hal kecil. Bukti Bapak Ibu, kita ingat, sudah terlalu sering kita dengar khotbah ini. 5 roti, 2 ikan. Bisa kasih makan 5.000 orang. Dari 5 roti, 2 ikan. Mau bukti lagi? Saudara, sebentar saya lupa saudara. 5 roti, 2 ikan. Waktu Daud saudara, Daud tidak berpikir menjadi raja. Saudara tahu Daud ya? Akhirnya jadi raja bukan Bapak Ibu. Saudara waktu itu dia nggak pikir jadi raja. Bapak Ibu kita ini sering diingatkan, anak-anak Tuhan jadilah kepala dan bukan apa? Ekor. Siapa di sini mau jadi ekor saudara? Albert mau jadi kepala atau ekor? Amin. Trisnari mau jadi kepala atau ekor? Kepala. Esi mau jadi kepala atau ekor? Kepala. Irwan mau jadi kepala atau ekor? Kepala. Tidak salah jawabanmu saudara. Kepala dan ekor. Kalau dipilih, siapa yang tidak mau jadi kepala dong? Berkat Tuhan yang terbaik. Kalau boleh, yang tertinggi, yang terbaik Tuhan berikan. Di waktu itu jadi raja. Siapa yang tidak mau jadi raja? Sukses setinggi-tingginya. Daud saudara, awalnya tidak berpikir mau jadi raja. Tapi Tuhan jadikan dia raja. Saya cerita dikit saudara, dari mana itu bermula? Bukan karena dia itu gagah perkasa. Bukan karena dia sudah ada rencana mau jadi raja. Dia cuma taat dengan instruksi kecil dari papanya. Dia hanya taat dengan perintah sederhana dari papanya. Papanya suruh apa saudara? Saudara mungkin tidak terlalu tahu kisah di balik ini. Papanya cuma bilang begini, Daud, koko-kokomu lagi perang. Kau bawain bekal untuk koko-kokomu ya. Ini diatur. Siapin, bawa kepada koko-kokomu yang sedang di medan perang melawan tentara Filistin. Daud saudara, dia tidak berpikir hal besar. Dia cuma taat dengan kesempatan, perintah, instruksi kecil-kecil yang papanya beri. Dia taat. Dari situ
dia ketemu dengan Goliat. Dari situ dia ketemu dengan raja sebelumnya, Raja Saul. Dari situ dia ketemu dengan Samuel. Dari situ Tuhan angkat dia jadi raja. Tarik mundur dari mana saudara? Dari taat dengan perintah kecil, suruh antar makanan. Karena itu saudara, kita tidak boleh menganggap rendah tugas Gojek. Betul? Bercanda saudara. Kita tidak boleh menganggap rendah hal-hal yang sederhana. Kalau hari ini engkau diberi tuntunan Tuhan, hal yang sederhana untuk rumah tanggamu, contoh, untuk pekerjaanmu, untuk perbaikan karaktermu, hal yang sederhana. Kalau kau ingin marah, tutup mulutmu. Hal yang sederhana. Bagaimana Tuhan ini memperbaiki rumah tanggaku kalau aku tutup mulut kalau lagi emosi? Jangan remeh saudara. Kalau engkau taat dengan hal yang sederhana, tutup mulutmu, bisa memulihkan rumah tanggamu. Tuhan bilang hal yang sederhana. Kau yang mengalami sukses pemulihan bagi keuanganmu, bagaimana? Jangan buka Shopee, kata Tuhan. Tak bisa Tuhan. Jangan buka semua belanja sosial. Tak bisa Tuhan. Oke, kalau nggak bisa 1 bulan, kurangi. Bisa saudara, kurangi. Feni bisa kurangi belanja online. Bisa. Esi bisa. Semu Vini bisa. Saya selalu tanyain cewek yang pertanyaan ini saudara. Yang cowok kita mungkin nanti. Siapa lagi yang cewek? Ibu Vina, nah sudah bekerja, masih ada buka belanja online? Kadang-kadang. Salahkah itu? Tidak. Tidak salah, saudara, tidak apa-apa. Lanjutkan perjuanganmu. Tidak salah, saudara, karena saya juga hampir setiap hari saya ngecek, saudara. Saya ingin ada produk-produk baru yang di video atau reels. Kok ada produk begini ya, canggih ya, bisa apa untuk gereja, nanti untuk rumah yang barang-barang bagus, untuk kendaraan. Ada hal yang tak terduga waktu kita buka reels atau di video di belanja online. Tapi kadang-kadang kalau orang nggak bisa kontrol, besar pasak daripada tiang gara-gara belanja online. Nah Tuhan ngomong, yuk coba kau benahi, dari situ tuh mulainya. Atau engkau punya masalah dengan anakmu, dengan pasanganmu, Tuhan kasih tahu hal yang kecil. Waktu makan jangan pegang HP. Bapak Ibu latih ya, kalau lagi makan di resto, di rumah, no HP, no gadget. Sibuk nih Musa, nanti. Kalau engkau nyuruh anak jangan main HP, stop dulu ya, papa pegang HP, gak mungkin nurut saudara. Nah hal yang kecil begitu bisa mengakrabkan keluarga. Tuhan sering memberi tuntunan-tuntunan kecil. Malam doa bersama. Gak biasa, biasakan. Kita bisa karena biasa. Seminggu sekali quality time dengan keluarga. Gak biasa, biasakan. Lama-lama jadi biasa. Dimulai dulu. Nah Tuhan saudara seringkali dengan hal-hal yang kecil. Bapak Ibu jangan tolak hal kecil. Karena Tuhan sering mulai dengan langkah yang sederhana. Amin. Kesempatan kecil ada contoh beberapa begini saudara. Dalam hal relasi yang baru. Peluang pelayanan. Ide-ide kreatif. Pemulihan hubungan. Pintu pekerjaan yang baru. Nah kadang-kadang Tuhan bekerja. Kita gak bisa bantu orang banyak, bantu dulu hal yang kecil yang kita bisa. Tuhan ingin kita dapat pengembangan dalam pekerjaan, coba hal-hal yang baru. Yang mungkin gak nyaman awalnya, tapi Tuhan buka jalan. Belum pernah ke dokter ini sebelumnya, coba saudara. Wah anak saya 2 ini batuk saudara, yang kecil dan yang besar, batuk gak berhenti-berhenti. Sampai putar otak, ke dokter ini sudah, obat lepas juga sudah, mulai putar-putar otak saudara. Terus coba-coba yang baru. Saudara kan begitu? Benar enggak? Kalau ke satu dokter enggak mempan obatnya, apa yang saudara lakukan? Pindah dokter lain. Betul? Selama Palembang masih ada dokter, saudara kan coba. Kita juga ada dokter online. Saudara yang menarik waktu kami di Danau Toba, Pak Kiki mungkin ingat, kita ada retret, sinode di Danau Tobanya. Kami kena kejadian saudara, semuanya diare. Apakah karena makanan minuman, kita nggak usah menghakimi situasinya, tapi
Inti ceritanya banyak hamba Tuhan yang rapat sinode itu diare. Sakit perut, mencret, ada yang muntah-muntah. Dari keluarga kami ada yang kena, Cuanto juga kena. Wah itu diare parah, muntah parah saudara. Yang menarik saudara tahu, di Danau Toba sangat susah mencari dokter saudara. Lalu keliling-keliling, akhirnya saya tanya penduduk sekitar, bagaimana kalau di sini sakit? Jawabannya apa saudara? Di sini kalau sakit tidak cari dokter, cari apa saudara? Dukun, kata mereka. Nah, hamba Tuhan berobat dengan dukun, saudara bayangkan. Oh, saudara jampi-jampi. Ya, gimana? Betul di Danau Toba, Pak Kiki ingat ya, kita ada kejadian itu. Waduh, bergumul anaknya istri sekretaris sinode juga sakit. Aduh, malam itu benar-benar lah. Akhirnya pelajaran sekali. Next harus prepare obat, sudah prepare, obatnya sudah makan gak kena, saking kuatnya diare, dan itu benar-benar banyak kena hamba Tuhan saudara. Nah itu kan di pelosok, mungkin kita bilang. Nah kita tentu hal yang sama kita lakukan, tidak berhasil satu dokter kita coba yang lain, mungkin tidak nyaman dokter baru nih, ya pengenalan. Semua yang baru, Bapak Ibu dengarin, semua yang baru tidak nyaman pasti. Tapi kalau itu dari Tuhan kita lalui. Karena mungkin itu cara Tuhan menolong kita, cara Tuhan memulihkan kita, cara Tuhan memberkati kita. Amin. Beberapa waktu lalu saudara saya jadikan contoh Pak Hartoso ya, usaha yang baru. Saya boleh minta izin juga contoh mungkin Bapak Latif dan Ibu Linda. Jadi contoh kesaksian. Latif? Oke, jadi contoh mohon izin. Saudara, mereka berdua adalah jemaat yang baru pulang dari kota Bandung. Sekarang mereka sedang merintis dan terus mengembangkan usaha minuman. Dan kalau ditanya saudara, mungkin di Bandung dengan pekerjaan yang sekarang, bagaimana menjembataninya itu tidak mudah saudara. Betul? A new business, usaha yang baru. Mereka membuat usaha minuman. Sekedar promosi lah sekalian boleh. Ini hari sangat panas hari-hari ini. Ya, Bapak Ibu, belilah minuman mereka. Nah, ya, Ustaz dibantu, tidak boleh menyebut merek, akhirnya dibantu. Sweet Lala. Dan saudara, yang khusus mendengar khotbah hari ini 50% off. Nah, bercanda saudara. Saya bukan ngomong itunya. Saudara, mereka berdua ada anak-anak Tuhan yang bergantung pada Tuhan. Dikasih Tuhan peluang yang baru. Belum lihat masa depan sukses gak sukses, tapi yuk coba, yuk ambil dulu. Mungkin next Tuhan akan tunjukkan. Kalau nggak coba kan nggak tahu saudara, betul? Kalau nggak pijak dulu kan nggak tahu itu langkahnya bagaimana. Dan seringkali seperti Yosua dan Musa, mujizat itu datang waktu mereka melangkah pertama kali. Dan kita doakan saudara, mereka terus melakukan pekerjaan ini. Tuhan berkati hidup mereka. Amin. Dan bukan cuma Pak Hartoso, Pak Latif, Ibu Linda, setiap kita pun waktu engkau dikasih pintu yang baru dari Tuhan, a new opportunity, melangkah walaupun takut, melangkah walaupun gentar, tapi jalani bersama dengan Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, berkat baru itu membuka jalan di padang gurun. Saudara kebayang tidak, di padang gurun ada sungai, iya betul, di padang gurun Tuhan bukakan jalan saudara. Hamparan pasir yang kelihatannya membingungkan, tapi Tuhan buat jalan. Bahkan di padang belantara dikatakan Tuhan buat sungai. Artinya apa? Ini mujizat. Sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Betul saudara? Hamparan padang gurun, saudara ke Malang deh atau Jawa Timur, Pegunungan Bromo, hamparan pasir. Kita nggak tahu kadang, kecuali di sana ada guide. Tapi ini kalau firman Tuhan katakan, andaikan padang belantara, hutan gurun zaman dulu saudara terbentang ini, kita bingung jalannya yang mana. Tuhan yang buat jalan. Tuhan lakukan perkara yang mustahil. Saudara, di tengah kekeringan batinmu, Tuhan bisa memberikan penghiburan. Di tengah ekonomi sulit, Tuhan bisa memberi ide bisnis atau bantuan. Di tengah hubungan yang rusak, Tuhan bisa membuka jalan damai. Padang gurun itu gersang, hutan belantara itu tidak indah. Dalam situasi yang buruk ini gambaran metafora dari Alkitab saudara. Gambaran yang buruk ini, situasi yang buruk ini,
Tuhan bisa munculkan sesuatu yang baik, yang indah dalam hidupmu. Amin. Tuhan bisa munculkan pemulihan. Saudara, penutup, apa yang saya lakukan setelah mendengar firman Tuhan ini? Ada 5 hal saudara lakukan. Yang pertama, lepaskan masa lalu dengan iman. Bukan dengan kehampaan, ketidakjelasan, tidak. Lepaskan masa lalu dengan iman percaya. Ada hal yang baik yang Tuhan sediakan bagiku di depan. Amin. Minta kepekaan. Kalau Tuhan sudah menunjukkan jalan, ayat itu berkata, belumkah kamu mengetahuinya? Saudara bilang, tidak Tuhan. Aku sudah tahu. Tuhan sudah buka jalan bagiku. Pekerjaan baru, teman baru, peluang bisnis baru, pelayanan baru, aku ambil dulu dengan hikmat Tuhan. Lalu kalau Tuhan sudah menuntun langkahmu, taat saudara. Jangan lawan Tuhan, taat dulu. Karena kau percaya Tuhan tidak mungkin menuntunku di jalan yang salah. Lalu siapkan hati dan mental untuk hal yang baru itu. Nah ini penting saudara. Saya jelaskan sedikit Bapak Ibu, yang keempat ini penting. Saudara, untuk jadi orang sukses, kita butuh mental orang sukses. Amin. Kadang-kadang saya ajak keluarga, kita lihat-lihat jalan, ada orang yang rumahnya besar, 2 lantai, 3 lantai. Apa biasanya tanggapan kita pertama kali? Wih, saya pengen punya rumah kayak gini. Betul saudara ya? Kadang kita lewat rumah orang mewah, waduh. Saudara lihat desain aja, waduh. Pengen Tuhan punya rumah kayak ini. Saudara tahu? Pengen punya rumah kayak gini, kalau mentalnya belum siap, saudara bisa pusing nanti. Rumah 3 lantai, luas 1 hektar saudara. Saudara bisa bersihin sendiri rumah 3 lantai? Iin? Aduh, kalau begitu rumah 1 lantai Muse. Ukuran 45 jadilah. Saudara, kalau kita mau yang besar, mentalmu juga harus siap. Jadi kadang-kala kita jadi anak Tuhan gak fair. Kita mau berkat yang besar, mental kita belum disiapkan. Karena itu Tuhan bilang pelan-pelan, jangan kaget. Kalau kaget nanti jantungan, aku berikan berkat yang besar pelan-pelan. Disiapkan mental dulu, income gajimu pelan-pelan. Pelan-pelan kalau lihat situasi, hikmatmu bertambah, pemikiranmu dewasa bertambah. Berkat yang besar itu gampang untuk datang. Nah, siapkan hati dan mentalku Tuhan. Sehingga kalau berkat besar itu datang, wadahku ini sudah siap untuk menampungnya. Amin. Yang terakhir, percaya bahwa padang gurun bukan akhir, tapi awal keajaiban Tuhan. Saudara, mungkin engkau sedang di padang gurun saat ini. Jangan menyerah. Tuhan bisa buka jalan saat, saya ulangi saudara, Tuhan bisa buka jalan saat tiada jalan. Saya ulangi sekali lagi saudara. Tuhan bisa buka jalan saat tiada jalan bagimu dan bagiku. Padang gurun tidak menyenangkan. Banyak air mata, gelap, dingin, penuh keputusasaan. Tapi di dalam padang gurun pun Tuhan Yesus hadir. Dia sendiri pernah mengalami di padang gurun. Tahu dari mana Mose? Waktu dia dicobai 40 hari, 40 malam. Dia mengalami itu. Dia mengerti juga padang gurun saudara. Tapi jangan berhenti di sana. Jangan terjebak dengan masa lalumu. Masa akhir hidupmu bisa lebih baik, lebih manis. Saya berdoa setiap saudara akan sukses. Amin. Sukses secara finansial, secara family, rumah tangga, secara karirmu, secara relationshipmu, hubungan-hubunganmu. Tapi jalanlah bersama dengan Tuhan. Dan kau akan merayakan kebaikannya. Saudara, 3 khotbah sepanjang minggu ini. Berkat baru setiap hari. Pengampunan Tuhan baru setiap kali kita datang. Dan kesempatan baru datang setiap langkah kehidupan kita. Kita baca 3 kalimat ini bersama-sama saudara. 1, 2, 3. Berkat baru setiap hari. Pengampunan baru setiap kali aku datang. Kesempatan baru di setiap langkahku. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, dari Yesaya yang kita baca dikatakan Tuhan ngomong jangan ingat lagi yang dulu. Bukan berarti yang dulu itu dilupakan. Tapi karena ada hal-hal baik di depan yang Tuhan masih sediakan. Saudara-saudaraku, Tuhan belum selesai menulis cerita kehidupan.
Mungkin engkau sedang dalam padang gurun kehidupan saat ini. Ada beban, masalah, kesulitan, kesusahan yang kau hadapi, saudaraku. Mari datang pada Tuhan. Katakan, Tuhan, ini aku. Aku tahu, percaya engkau peduli kepadaku. Aku percaya engkau mengasihiku. Aku percaya engkau sanggup melakukan mujizat bagiku. Melakukan apa yang tidak bisa aku lakukan. Melakukan melebihi apa yang aku bisa bayangkan. Saudara, mari datang kepada Tuhan. Ambil waktu doa pribadi sebentar, 1 menit ini berdoa pribadi. Sampaikan pergumulanmu kepada Tuhan. Sampaikan keinginanmu mencoba hal-hal baru daripada Tuhan. Katakan, Tuhan, ini aku. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih karena Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi dan memberi kami kesempatan. Engkau yang paling tahu Tuhan di titik-titik kehidupan, di kala kami sudah merasa tak berdaya, merasa putus asa, ingin give up Tuhan, ingin menyerah. Tapi firman-Mu kembali menguatkan kami untuk bangkit, tidak sendirian, tapi bersama Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang indah bagi masa depan kami. Ampuni Tuhan kalau kadangkala kami menutup mata. Ampuni kalau kadangkala kami terlalu keras hati. Ampuni kalau kami kadangkala enggan untuk mencoba. Tapi hari ini Tuhan, lembutkan hati kami untuk melihat jalan di dalam padang gurun kehidupan kami. Untuk melihat sungai-sungai menyegarkan di dalam hutan belantara pergumulan kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk janji-Mu, terima kasih untuk apa yang Kau sediakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.